Tahukah kamu, berdasarkan data WHO tahun 2011, sebanyak 67% korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia 22-50 tahun. Terdapat sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian nomor 3, dengan total kematian 38.279 kematian. Cukup tinggi bukan? Sedangkan 79,8% akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas adalah fraktur. Fraktur adalah patah tulang yang biasanya disebabkan oleh trauma atau kelelahan tulang. Tanda-tanda korban mengalami cedera fraktur antara lain terdapat perubahan warna, pembekakan pada kulit, perubahan kesimetrisan, dan tidak mampu bergerak. Pertolongan yang terlambat atau kesalahan sedikit saja dalam menghadapi penderita dengan keadaan gawat darurat dapat menyebabkan kondisi fatal. Oleh karena itu, masyarakat yang pertama kali menemukan penderita harus mampu menolong di tempat kejadian dengan baik sesuai dengan prosedur. Lalu bagaimana pertolongan pertama pada korban trauma kecelakaan dengan tanda-tanda fraktur? Prosedur yang sederhana dan mudah diingat adalah dengan topi beta. Tolong, segera mencari pertolongan, hubungi ambulans 119. Pastikan di sekitar korban aman dan jangan melakukan evakuasi sebelum mengetahui kondisi cedera korban. Identifikasi respon korban. Respon korban dapat diketahui dari 4 tingkat respon korban, yaitu korban sadar dan mengenali keberadaan dan lingkungannya. Korban hanya bereaksi bila dipanggil atau mendengar. Korban bereaksi terhadap rangsang nyeri, tidak ada reaksi ketika diberikan rangsang nyeri, tidak membuka mata, dan tidak bereaksi terhadap suara. Sedangkan untuk mengenali adanya fraktur pada korban cukup dengan melakukan inspeksi, melihat penampakan cedera korban, apakah ada fraktur terbuka atau adanya pembekakan. Palpasi, meraba seluruh anggota gerak dari bawah ke atas untuk menilai rasa sakit, efusi, dan gravitasi. Gerakan, penilaian dilakukan untuk mengetahui sebatas apa korban bisa bergerak. Balut dan bidai. Cara membalut bagian cedera fraktur yaitu sangga anggota badan yang cedera pada posisi tetap. Pastikan bahwa perban atau kain tergulung kencang. Balutan pita biasanya beberapa lapis. Bisa dimulai dari bawah luka, lalu balut lurus 2 kali dengan bebatan saling menyilang dengan tumpang tindih antara bebatan yang satu dengan bebatan berikutnya. Setiap balutan menutupi 2/3 bagian sebelumnya. Hindari membuat simpul di atas luka atau cedera. Kemudian, membidai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu bidai harus cukup panjang, melewati sendi yang ada di pangkal dan ujung tulang yang patah. Bidai harus cukup kuat, namun tidak mengganggu sirkulasi. Jangan meluruskan atau reposisi tangan atau kaki yang mengalami cedera. Bagaimana memasang bidai dengan benar? Pastikan lokasi luka, patah tulang, atau cedera sendi. Perhatikan kondisi tubuh korban, memeriksa nadi, gerakan, dan respon pada bagian yang cedera. Tempatkan bidai di minimal 2 sisi anggota badan yang cedera. Hindari membuat simpul di permukaan patah tulang. Buatlah simpul di daerah pangkal dan ujung area yang patah berada pada satu sisi yang sama. Lalu, pastikan bidai dapat mencegah pergerakan sisi anggota badan yang patah. Memeriksa kembali nadi, motorik, dan respon korban. Apabila nadi tidak teraba, tidak dapat merasakan sentuhan atau tidak dapat digerakkan, maka pemasangan bidai perlu dilonggarkan. Evakuasi. Pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Dengan memindahkan korban, maka akan membantu dalam proses penanganannya. Transportasi. Transportasikan korban ke rumah sakit setelah keadaan stabil. Dengan memahami topi beta, kematian atau kecacatan korban akan terhindar. Ayo, tanggap dan jangan diamkan. Cegah keparahan, tujuan utama keselamatan.